Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqad qala Allah ta'ala kitabil karim wa astaqul qailin a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sadatul karama wa masyayikhul ahizza yang saya hormati seluruh jamaah kajian malam Senin yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wa sayyidil akh yang saya hormati guru kita bersama Al-Mukarram wal Muhtaram, guru kita Bapak Ustadz Hamami mata'allahu bi kulli hayatih, dan juga yang saya hormati Al-Mukarram Bapak Ustadz Hambali. Semoga Allah senantiasa panjangkan umurnya, sehatkan badannya. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan rahmat, nikmat, inayah, taufik dan hidayahnya. Allah memberikan nikmat iman, nikmat Islam kepada kita semua sehingga pada hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini dalam rangka bertolabul ilmi langsung kepada Pak Kiai yang mana penerus kepada para nabi, dan juga dihadiri oleh ulil amri yang bernama Ustadz Hambali. Semoga semuanya diterima oleh Allah Rabbi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Selawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Kita tidak lupa kirimkan suratul Fatihah untuk saudara kita, guru kita, tetangga kita, dan handai taulan kita. Semoga yang diberikan sakit Allah angkat penyakitnya, yang Allah berikan keinginan dikabulkan hajatnya, dan semoga kita kirimkan kepada arwah-arwah para orang tua kita, guru kita yang sudah lebih mendahului kita, almarhumlah dan almarhum dan almarhumah. Semoga diberikan nikmat kubur, nikmat dan terang kubur, dan semoga kita semua dihayatkan nanti akhirnya dalam kondisi husnul khotimah. Ila hadhihi niyyah wa likulli niyatin shalihah wa bi syafaati Rasulillah syai'ul lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Seperti biasa kita bersolat dulu kepada baginda Rasul sebelum tausiah dimulai oleh guru kita. Mari sama-sama kita baca ya Pak ya. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah Bismillah wabil hadi
Muhammad. Selanjutnya marilah kita dengarkan bersama tausiah dari guru kita Al-Ustaz Al-Mukarram Al-Mukhtaram Bapak Ustaz Hamami. Kepada beliau waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al Muhammadun sayyidul kaunaini wal thaqalaini wal fariqaini min urbi wa min ajami. بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع نبينا الأمير النهي فلا أحد أبر في قولنا منه ولا نعني. بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأول مقتحم. بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى. الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان وأنزل القرآن على أفصح لسان سيد المبعوث إلى الإنس والجان سيدنا محمد من عدنان وعلى آله وصحبه على ممر الدهور والأزمان. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم يا ميسر كل عسير يسر علينا أمورنا في الدين والدنيا والآخرة ولا تعسر علينا حاجاتنا إليك كثير. اللهم بلاغة فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين وأكرمنا اللهم بنور العلم وسرعة الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ونفس لا تشبع ودعاء لا يسمع ونعوذ بك من هؤلاء الأربع. أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. ألا تعلوا
Muhtadim dan seluruh pengurus Masjid Jami At-Taqwa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para hadirin sekalian yang sama-sama senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita lanjutkan meneruskan pelajaran kita pada pengajian 3 minggu yang lalu, mari sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah masih berikan kita nikmat sehat walafiat, sehat jasmani dan rohani, terutama nikmat iman dan nikmat Islam, taufik hidayah dan inayah, sehingga pada kesempatan malam ini kita masih dapat melaksanakan salah satu kewajiban kita, yakni ibadah sholat maghrib berjamaah, kemudian lanjutkan dengan zikir, kemudian kita lanjutkan dengan ta'lim, yang mudah-mudahan semua aktivitas kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa mendapatkan ridhonya. Salawat teriring salamnya kita limpah curahkan kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya, sampai kita sebagai umatnya yang mudah-mudahan tetap istiqomah dalam menjalankan apa yang diperintah oleh Allah dan Rasulnya, menjauhi segala yang dilarangnya, serta menjalankan sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan kelak nanti di yaumil qiyamah kita akan bertemu dan mendapat syafaat dari baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, meneruskan pelajaran kita terdahulu masih seputar yang membatalkan sholat, baik sholat yang wajib ataupun sholat sunnah, bahkan sholat jenazah sekalipun. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa khamisuha bil mufattir ay lis-shaimi 'amdan litala'ubihi wal mufattiru bi fathil fa'i wa kasrat ta'i ma tasdidihi ma'nahul mufsidu 'ala shaimi shaumah. Bagian yang kelima dari apa yang membatalkan sholat, bil mufattari, dengan sebab yang membatalkan puasa. Apa yang membatalkan puasa kita bisa membatalkan sholat kita, terkecuali ada beberapa yang beda poinnya. Kita lagi sholat, kemudian kita melakukan sesuatu yang sama dilakukan ketika kita puasa yang wajib, puasa sunnah, maka batallah sholat kita. Sengaja, yaitu apa itu? Sengaja menerajang ataupun melanggar daripada apa yang membatalkan puasa, amdan, dengan sengaja. Sengaja itu sadar kita lagi sholat, kitanya lagi ibadah sholat, sengaja melakukan apa yang membatalkan puasa, maka di situ biasanya membatalkan sholat. Emang kenapa? Lita'la'ulihi, karena dianggapnya main-main. Karena kategori bermain-main di saat kita lagi sholat, tapi dengan disengaja. Wal mufattiru, lafaz al mufattir, ada muftir membatalkan, muftir batal, mufattir membatalkan. Jadi kalau muftirun ini sulasi mujarrad, batal. Mufattir yang membatalkan bisa itu sulasi majid fi, beda kalimatnya. Ya, yaitu dengan lafaz bi fathil fa, dengan fathah lafaz fa-nya dan kasrah ta-nya, ma tasdidihi, serta tasdid al mufattir,
Apa maknanya? Ma'nahul mufsidu ala shaimi shauma, maknanya yang merusaknya orang puasa kepada puasanya itu. Kita lagi puasa kemudian melakukan semacam ini, batal puasanya, sama ketika kita lagi sholat melakukan hal yang membatalkan puasa, bisa membatalkan sholat. Contohnya bagaimana sih? Ka'an adkhala udan aw nahwahu wa in qalla fi famihi aw udhunihi aw duburihi in wasala li jawfihi walau bila harkati famihi. Ka'an ditandir, bentuknya seperti apa? Contohnya seperti apa ketika kita lagi sholat melakukan sesuatu yang membatalkan puasa, batal sholat kita. Contohnya semacam apa? Ka'an adkhala, maka at-kafu litandir atau litamsil. Ya, contohnya seperti kita lagi sholat, adkhala udan, memasukkan kayu. Udan maknanya kayu. Kalau audan maknanya berbalik. Kalimatnya ain, waw, dal, patah apa, alif. Udan, ainnya pakai u, kemudian wawnya disukun, dalnya patah tain atau dikasrah. Udan, atau udin maknanya kayu. Tapi kalau audin bukan kayu, maknanya berbalik. Beda tipis itu. Ya. Sama dengan kalimat sohro. Sod, khe, ro, alif, hamzah. Kalau sohro pakai ha, tidak ada titiknya, maknanya arah. Tapi sohro, sod pakai kho besar, ro, alif, hamzah, maknanya batu besar. Beda titik doang satu. Nah repot arah begini. Ya, asal kalimat yang kita bingung gak salah baca, salah arti. Ya, makanya dibutuhkan alat-alat untuk membongkar ini, seperti sorof dan nahwu, seperti bayan makari kegedean, minimal sorof dan nahwu. Kalau Ustaz Hanbali pernah ngaji nahwu, nasor dia tahu. Ya. Nah itu diantaranya semacam begitu. Ka'an adkhala udan, bentuknya seperti ia memasukkan, sengaja memasukkan udan kayu, au nahwahu atau yang lainnya, wa in qalla sekalipun sedikit. Innya lilghayah, sekalipun sedikit. Ya, sekalipun sedikit. Di mana masukannya? Fi famihi, di dalam mulutnya, au udhunihi atau kupingnya, au duburihi atau duburnya alias anus. In wasala li jawfihi, sekalipun in wasala, kalau masuk li jawfihi ke dalamnya, walau bila harkati famihi, sekalipun tidak sebab menggoyangkan lidahnya ataupun mulutnya. Misalnya kita lagi puasa, ini saya anggap misalnya apa ini? Misalnya kayu. Walaupun kayunya kecil banget, ya kalau pongkolan mana muat di kuping, kemuat kan? Baru segede lengan dimasukin kuping, ya mungkin lah. Maknanya mau kecil kayak mau besar kayak, contoh nih, kita lagi sholat, memasukkan sesuatu ke dalam kuping ini, masuk ke bagian dalam dengan disengaja, maka sudah menyebabkan sholat kita itu batal. Ternyata yang batal sholat itu bukan cuma hadas, gerakan kita bisa membatalkan sholat, tingkah laku kita ada yang bisa membatalkan sholat, bahkan kadang-kadang kita belum tahu juga bisa membatalkan sholat. Contohnya tadi, ketika lagi sholat, Allahu Akbar, sengaja dimasukkan kemari, dikiri kupingnya, bernyengir-nyengir, iya karena nasta'in.
masuk ke dalam bagian kuping, maka sudah batal kalau disengaja. Atau yang lainnya au nahwa, atau yang lainnya seperti apa? Mau kertas kek, mau apa kek, mau pensil kek, sekalipun jari tangan kalau muat masuk ke dalam misalnya sengaja, itu bisa batal kecuali cuman di luar. Di sini ini enggak batal. Sebab orang yang pagi puasa sengaja memasukkan sesuatu ke dalam kupingnya kan batal tuh. Kita lagi puasa, gatal banget di kuping tuh gini-gini. Bayar tuh, sengaja ngambil bulu ayam. Kan yang paling enak kan bulu ayam. Insya Allah nyengir-nyengir. Kalau orang makan daging ayam jarang yang nyengir. Tapi kalau bulu ayam masukin kuping, insya Allah nyengir semua. Ya, masuk kemari. Sekalipun itu sengaja ketika lagi puasa, batal puasanya. Garisnya amdan. Sengaja itu sadar dia lakukan, dikerjakan tanpa paksaan, tanpa dorongan. Ingat lagi sholat, batal. Kecuali kita gatal kupingnya, cuma di luar doang nih gitu. Cuman nggak gerak sampai batas 3 kali. Enggak. Kenapa? Yang saya maksud masuk ke dalam. Kalau ini kan masih dohir, masih luar. Sama ketika lagi puasa, gatal kuping nih. Begini-begituan, lah nggak batal. Tapi kalau kupingnya gatal dimasukkan bulu ayamnya ke dalam baru nyengir-nyengir, lagi puasa sengaja batal. Lagi sholat juga sama, ketika itu batal sholatnya. Itu poinnya. Kemudian contohnya apa lagi setelah kayu? Apa kek? Kertas kek? Ya, yang kira-kira sesuatu masuk ke kuping ini dengan disengaja satu. Atau misalnya wa in qalla sekalipun sedikit, fi famihi di dalam mulutnya. Lagi sholat gigit-gigit apa kayak karet kayak dia karena mudwarinya karena setengah masuk ke dalam sengaja, batal lah sholat. Sebab kalau masih di luar mah nggak batal. Sekitar rongga mulut kita belum batal. Sama ketika ada orang perempuan atau ibu-ibu misalnya punya anak masih kecil belum ada giginya, minta jajan yang keras-keras. Misalnya roti atau yang kerasan, kata mamanya sini mama ini ya, dikunyah sama mamanya. Dikunyah sama mamanya, tapi mamanya lagi puasa, itu ibu-ibu lagi puasa, mengunyah sesuatu untuk melembutkan makanan yang ada di mulutnya. Setelah lembut dan halus, dikeluarkan lagi, dimasukkan ke mulut anak. Batalkah puasanya? Jawabannya tidak. Cuman makruh doang hukumnya. Tapi ketika sengaja lewat tenggorokan, enak nih. Kalau nggak batal, beparoah. Buat anak separoh, buat emaknya separoh, itu sengaja namanya, batal. Ya, begitu pula kita lagi puasa, lagi sholat, mengunyah sesuatu, bukan makanan sih. Apa kayak gigi dibagi gigi misalnya, lidah dibuat mainan. Misalnya ada sesuatu tertelan dengan sengaja ditelan, bisa batal itu puasa. Lihat sholat kita. Saya dulu pernah lagi belum tahu, mau maghrib kan suruh beli minyak tanah tuh. Dulu suruh beli minyak tanah sama ibu, kan kembaliannya kan kadang-kadang nggak ada, dikasih permen kembalian. Iya kan? Minyak tanah yang dianterin, kita dulu sholat langsung. Bari ngemut permen. Tapi kok kelengkang tuh apa dulu? Enak banget ikut sholat. Allahu Akbar. Si imam baca Fatihah, ayo deh kita mah mulut bak ngolong-ngolong permen tuh. Imam ruku, ya enak kan tuh, ya manis pelan. Padahal itu batal. Ya karena belum tahu beda persoalannya. Ya, hukum Allah itu kalau kita lupa, insya Allah masih ada ampunan. Masih ada ampunan.
Ya, kecuali jangankan yang garis sengaja juga masih ada ampunan kalau memang kitanya taubat. Kitanya taubat. Segede apapun manusia, contohnya nih, kita dikasih umur sekarang sudah 55 tahun, termasuk saya kepala 5. Makanya udah pakai kacamata, melihat kita pakai kacamata, melihat Quran pakai kacamata. Insya Allah melihat yang merah kagak pakai lagi. Les mangkal Ustaz. Ya. Tuh, 55 misalnya usia kita dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala umpama 80 tahun paling lama. Dipotong tuh usia kita yang balik, batas umur 15 tahun. Sisa berapa tuh potongannya? 65 tahun ini yang bakal nanti dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Umurnya, nikmatnya, sehatnya, rizkinya, ilmunya, tanggung jawabannya semua bakal ditanya. Andaikan 32 tahun setengah dulu kita meninggal sholat, sekarang usia kita 32 tahun dipakai lagi untuk ibadah, mungkin 50-50 pertengahan deh. Ya kan? Jadi pertengahan kan usianya 60 tahun kan, pertengahan. Nah, andai kata ketika kita 2 tahun dipakai ibadah, ya, kemudian 33 tahun dipakai maksiat, menurut kita ikhlas enggak? Orang banyak yang ketinggalan, sholatnya banyak ketinggalan, puasanya banyak ketinggalan, maksiatnya banyak kan. Kita mulusin 2 tahun, kalau ukuran kita orang bakal ketutup, nggak bakal ketutup. Dosa meninggalkan sholat sekian umurnya, taubat, urusannya kita dengan Khalik Allah. Ya Allah, saya taubat, nggak lagi saya ninggalin sholat. Lalu bagaimana Ustaz? Banyak sholat dulu yang ditinggal oleh kita, dikodok nggak? Silahkan dikodok dan waktunya masing-masing. Jangan modal sembahyang 2 hari 2 malam makan agak minum. Sekaligus saya ninggal sholat 30 tahun, lohornya, asarnya, kalau sehari semalam itu 17 rakaat, 5 waktu, berarti kalau seminggu udah berapa ya? Kalau setahun udah berapa ya? Misalnya dihitung. Kalau 30 tahun berapa ya? Dikodoin seminggu ke insya Allah orang kelar. Seminggu orang makan, orang minum, bukan kodok ujung-ujungnya mati. Saya kodokin sampai sekian, nanti begitu udah kodok tinggal lagi. Masih mendingan kira caranya dulu banyak ninggalin sholat zuhur, kita kerjakan yang punya waktunya, boleh kita kodok untuk zuhur tahun dulu apa tahu. Begitu cara, daripada kita ngodoin sholat seminggu kagak makan lalu kodok, besok berhenti lagi, ya tuh kayak begitu. Taubat kepada Allah Subhanahu, tinggal puasa, dosanya kepada Allah. Ya, kemudian tinggal zakat, dosanya kepada Allah. Tinggal haji, doanya kepada Allah bagi yang mampu. Allah yang ngampunin langsung. Ya, orang berbuat zina, jangan pakai langsung kepada Allah, jangan. Dosanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pantas ketika ada seseorang yang mungkin pernah saya cerita, ada seorang perempuan datang ke Nabi Musa, ini dalam kitab Al-Usfuri. Seorang perempuan yang perempuan itu enggak baik, enggak bagus. Enggak bagus bagaimana Ustaz? Mohon maaf, setiap laki orang diambil baik. Yang penting ada cashnya dia. Jadi, nah kemudian seorang perempuan ini taubat, cuman belum sholat, taubat doang, akhirnya itu
dia ini perempuan ini datang ke Nabi Musa. Musa, ya, mintakan taubat saya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya pengen taubat, Musa, dosa saya gede banget. Kemudian Nabi Musa bilang nanya, wa ma dzambuki, emang dosanya apa sih, Pok? Kalau bahasa empok itu kayak ya di kampung kan bahasa empok ya. Emang dosanya, Pok? Apa kata si empok? Musa malu ngomongnya. Bagaimana malu abang manusia? Empok katanya saya suruh minta kepada Allah suruh ngampunin dosa empok. Kemudian saya nggak tahu dosanya apa. Bagaimana mintanya? Ya kan? Bagaimana mintanya? Malu Musa. Coba tolong jangan malu-malu ngomong dah. Saya ngomong begini Musa. Zana itu wa hamaltu wa waladtu wa qataltu. Musa, saya perempuan berzina. Terus saya hamil. Lalu 9 bulan saya kandung. Bayinya mana? Wa qataltu, saya matiin. Waduh, banyak banget. Ya kan? Udah dia hamilnya. Begitu kemudian dia juga begitu anaknya lahir dimatiin. Ya kasus pembunuhan bayi baru sekarang juga. Ya. Hanya begitu Nabi Musa kaget. Beranjak dari tempat duduknya, bukan dia ikut nasehatin, bukan ikut pandangan taubat ini, melainkan diomelin sama Nabi Musa. Kurang ajar kamu ya. Di mana tinggal ibu? Ibu kan yang ngandung 9 bulan, udah lahir keluar tenaga itu. Tenaga dalam dikeluarin semua. Begitu udah lahir itu kenapa dibunuh? Minggir, pulang, jangan kembali lagi. Diusir ke perempuan sama Nabi Musa. Perempuan berangkat dari hadapan Nabi Musa, turun malaikat Jibril. Ya Musa, innallaha yuqri'ukas salam. Musa, Allah kirim salam buat kamu. Ya. Ada apa Jibril? Begini kata. Yang ngasih makan manusia seluruh yang ada di alam dunia, para binatang yang menjamin rezekinya siapa Musa? Ya Allah. Benar? Iya. Kan itu. Yang ngasih hidup itu Allah, yang ngasih rezeki itu Allah, yang ngasih sehat itu Allah, yang ngasih sakit itu Allah. Betul. Kalau memang yang ngasih rezeki itu Allah Musa, kemudian yang menerima taubat kamu apa Allah? Disekak deh. Kau yang jawab. Lah ya Allah lah. Kata Musa, kalau Allah yang menerima taubat, kenapa ente usir orang Allah? Betul? Akhirnya panggil lagi. Sini Pak, bentar sini Pak. Baru dinasihati. Ini artinya dosanya langsung kepada Allah Subhanahu. Beda dengan hukum zalim. Beda dengan zalim yang mungkin juga sudah saya sampaikan. Apa contohnya zalim? Merebut harta orang kaya, menzalimi seseorang kaya, merebut jabatan orang kaya dengan cara tidak benar, sama dengan hukum zalim. Lagi anak-anak disikut jatuh tuh orang dihentiin posisinya. Ya. Kemudian hak orang kagak dikasihin. Selamat di dunia mah, tetapi di akhirat nanti yang paling kasihan karena kopi dimakan. Udah tetap yang di kampung berlalu deras. Ya, zalim. Selamat dari dunia. Apa bakal selamat di akhirat? Tidak bakal. Bahkan kalau misalnya penggoliman bisa nanti di hadapan Allah sebelum orang itu ngampunin, Allah tidak akan bukan pintu surga. Contoh,
Pernah saya cerita ya, Nabi yang paling banyak istrinya siapa? Siapa? Nabi Adam atau ya kan? Ya kan? Nabi Musa atau Nabi Nuh dua. Lagi cerita ini apa? Ya jangan contoh ya. Ya, Nabi Musa atau ya kan? Nabi Idris belum di surga. Ya. Kemudian Nabi kita 4. Ya, yang paling banyak siapa? Nabi Daud. Nabi 2. Ada komplain. Nabi Daud istrinya jumlahnya 100 wanita. Kok boleh saat itu? Nah kan saya kan beda-beda. Ya kan? Ajarannya beda-beda, tapi akidah tetap la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Akidah la ilaha illallah. Ya. Yang paling terakhir itu ibunya Nabi Sulaiman. Yang 99 istri Nabi Daud ini namanya tidak disebutkan satu persatunya, cuma saya baca dalam kitabnya Tis'ina wa Tis'ata 99 100 sama ibunya Nabi Sulaiman. Bagaimana cara mendapatkannya? Ini kalau nggak percaya, Nabi Daud itu di samping juga dia Nabi, seorang raja mampu menggulingkan Raja Jalut saat itu kan. Nah kemudian dia itu di bawah pasukannya, dia seorang raja. Dan melihat rumput depan rumah orang yang lebih indah dari rumput kita, padahal sama punya rumput, ya kan? Itulah watak manusia, ya nafsu manusia kayak begitu. Akhirnya apa itu? Dia terpana dengan wanita itu. Kemudian memandang masuk ke dalam hati. Ini yang repot nih. Memandang, resep, demen, masuk dalam hati. Insya Allah malam kalau bisa tidur. Mau bisa tidur. Akhirnya Nabi Daud terbayang-bayang kelihatan wajah Syanu sambil bertanya, itu wanita siapa ya? Namanya siapa ya? Punya laki belum ya? Dipanggillah kepala orang sini. Yang nomor sekian rumah siapa itu? Kan namanya itu. Yang nomor sekian rumah siapa? Oh tuan, itu rumahnya prajurit namanya si Anu. Namanya si Anu, dia istrinya. Emang kenapa tuan? Enggak apa-apa. Ya. Akhirnya apa itu? Bagaimana caranya ini ya? Supaya saya dapetin tuh orang. Saya dapetin tuh bininya, caranya bagaimana? Saya mau ambil, ketahuan bantuinnya bini orang, ya kan? Bagaimana caranya? Muter kepalanya itu, akhirnya memorinya mentok. Nah, sekarang begini, kan besok ada urusan perang tuh, saya mau kirim perang tuh prajurit di medan tempur. Yang jadi komandan paling depannya si Anu, dipanggil komandannya. Sini komandan, kalau bisa komandan, ada apa? Tuan Raja, besok kan kamu yang mimpin pasukan, iya. Kamu kan yang pemimpinnya, kamu kan yang memegang bendera, iya Tuan, saya mimpin. Besok jangan kamu yang memegang bendera. Si Anu mah prajurit sudah paling depan dia pegang bendera. Dengan tujuan apa? Resikonya mati dulu. Iya kan? Kalau di belakang gampang lari, depan. Akhirnya apa itu? Ada firasat, ada ambisi semacam begitu, ada apa itu, ada angan-angan begitu, rupanya dicatat oleh Allah sebagai bentuk pendoliman. Akhirnya berhasillah nih taktik cara Nabi Daud ini. Akhirnya si laki-laki itu disuruh paling depan. Dalam medan perang, mati di medan perang. Begitu meninggal di medan perang, dari tempat kejadian telepon Nabi Daud, WA Nabi.
ngasih kabar bahwa itu adalah artinya meninggal dunia. Merasa senang Nabi Daud. Rasa senang hasil jebakan Tuhan. Hasil jebakan saya. Jadilah si perempuan itu janda. Betul? Singkatnya dinikah. Setelah suaminya meninggal, nggak lama iddah, kalau bahasa iddah kita yaitu dinikah sama Nabi Daud. Jadilah istri yang ke-100. Bahagia, tertawa sama, lupa bahwa itu cara yang tidak benar. Dibiarkan oleh Allah. Pengen tahu, ingat ada kesalahannya. Pengen tahu, ingat enggak sama kekhilafannya. Pengen tahu, ingat sadar kagak sama kekhilafannya. Enggak. Bertahun-tahun dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pada akhirnya Allah tegur Nabi Daud itu. Makanya kalau kita ditegur sama manusia, andai kata belum bisa nerima, mau bakal somplak kuping kita. Kita kagak benar dinasihati sama orang. Andai kata kita belum nerima nasihat itu, insya Allah kuping kita mau copot, mau lari. Tapi Allah yang tegur, hati-hati. Fir'aun mati kelep, Namrud mati digigit nyamuk, raja mati digigit nyamuk, kira-kira dia. Ya kan? Akhirnya apa itu? Akhirnya itu dengan Allah mengirimkan 2 malaikat. 2 malaikat ini menyamar seperti hanya berpakaian orang Arab, menamu kepada Nabi Daud alaihissalam, ngobrol, curhat, ngalor ngidur, pada akhirnya mentok kepada pertanyaan. Apa katanya? Begini Daud, saya mau nanya. Nanya apa? Nanya masalah yang selama ini saya belum pecahkan. Masalah ini saya belum tahu. Masalah apa? Karena Nabi Daud cerdas. Begini saya nanya. Contoh nih, saya malaikat paman berdua nih, paman. Itu Nabi Daud. Kalau saya nih, Daud, punya kambing 99 ekor. Ini teman saya punya kambing 1. Menurut saya kagok di mengatur mah. Ya kan? Kagok dia 1, terus tanpa sama ketahuan dia saya ambil tuh kambingnya. Saya ambil itu, enggak saya beli, saya ambil itu kambingnya. Lalu saya gabungkan ke kambing saya. Bagaimana hukumnya? Laqad zalamaka bisu'ali na'jati. Kamu zalim itu, kata Nabi Daud menunjuk saya. Zalim ente. Ente kan sudah punya kambing 99. Teman kamu kan sudah punya kambing 1. Masa kambing orang yang ambil baik? Akhirnya pertanyaan itu berbalik kepada Daud sendiri. Apa katanya? Tuhan punya istri 99. Prajurit itu punya istri satu-satunya. Kenapa Tuhan ambil? Tuhan yang zalim. Laqad zalamaka zalim. Ini dosa manusia kepada manusia. Akhirnya Pak baru sadar selama ini saya salah dengan cara begitu. Taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, nangis menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, nyesel menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Turunlah malaikat Jibril. Daud, kalau dosa kamu kepada Allah sudah diampuni Daud. Tapi dosa kamu kepada suaminya si Anu dulu, itu yang membuat taubat kamu masih terhalang. Terus Jibril bagaimana caranya biar diampuni dosanya? Datengin makamnya. Subhanallah, sampai segitunya. Enggak percaya silakan baca Badaiyul Zuhurnya, silakan baca Kisah Anbiya'nya. Akhirnya apa itu? Mau tidak mau, penuh penyesalan, Nabi Daud datanglah ke pemakaman prajurit termasuk yang meninggal itu. Akhirnya apa itu? Dipanggil sama Nabi Daud, ya fulan. Cuman orang disebut namanya.
Ya fulan, wahai fulan. Pertama nyautin, ya fulan. Labbaik Daud. Nyautin. Siapa bilang orang mati rohnya gak nyautin? Kalau nggak percaya mati dulu, saya panggil dari sini. Labbaik, ini bukti roh itu hidup, memantau kita, melihatin kita yang masih hidup. Dipanggil kedua kali, nyaut, labbaik. Dipanggil 3 kali, nggak jawab. Makin nangis Nabi Daud. Jangan-jangan ini nggak ridho, jangan-jangan nggak ikhlas. Datanglah malaikat ini. Daud, panggilan pertama respon, panggilan kedua respon, berarti dia sudah ikhlas. Istrinya diambil sama lu, kalau bahasa kampungnya. Tuh sampai ke situ. Ya Allah, Rabbi. Bagaimana dengan kita mendolimi orang? Sanggupkah nanti kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Orang sanggup. Jangankan kita mendolim, bertanggung jawab, bertanggung diri sendiri saja kalau nikmat belum tentu bisa kita. Tanggung jawab dengan keluarga juga belum tentu bisa di akhirat nanti kita. Apalagi dengan dosa orang lain yang kita pikul. Ya Allah, Rabbi, malu nanti di hadapan Allah. Mungkin di dunia lepas kita, karena mungkin kita di tempat banyak yang kenal, banyak yang dukung kita, banyak yang bela kita, bisa dunia hilang. Tapi catatan nilai kita bakal hilang di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan boleh. Ya, enggak bisa. Ya Allah, saya taubat orang lagi-lagi. Orang lagi-lagi, iya. Kalau kamu ngambil sendal orang, balikin, baru ditanggung. Jangan kamu ngambil sendal orang dipakai, ya Allah, ampunin dosa saya, ngambil sendal orang dipakai, gue sendal dari anterin. Bohong. Sama begitu. Ya Allah, kita ini hidup berapa lama sih? Ya, misalnya kita napas, sekolah, pendidikan, 25 tahun kita kerja. Kalau gaji misalnya ya, berapa sih sampai umur berapa sih? 60 tahun ini nasok. Bahkan belum 60 tahun juga banyak. Ya raya. Tuh. Lalu belum punya kebaikan kita. Sementara tanggung jawab kita di hadapan Allah luar biasa. Tuh. Ya. Jadi kalau misalnya hubungan manusia dengan manusia tersakiti, terzalimi, lebih hati-hati daripada salah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai segitunya. Ya, sampai ditegur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau ada yang nasihatin kita, terima. Andai kata nasihat itu bagus, kita ambil. Andai kata belum bisa menerima, jangan marah. Apalagi dendam, jangan. Apalagi hasud, jangan. Udah dendam, hasud, habis semua amal ibadah kita. Sholat habis, zakat habis, puasa habis, ibadah habis. Kenapa? Termakan dengan hasud kita, termakan dengan dendam kita, terbakar dengan rasa jengkel kita, rasa benci kita, dimakan amal ibadahnya. Ya, maka orang yang paling sulit dibenerinya, dilurusinnya orang yang hasud. Kalau orang yang nggak ngerti dikasih pengertian, insya Allah menerima. Orang yang belum paham dikasih pemahaman, insya Allah menerima. Tapi kalau dasarnya hatinya sudah benci, sudah hasud, jangankan hadis yang dikeluarin, Quran ditaruh di depan dia, insya Allah malah bakal menerima. Kenapa? Hasud masalahnya. Ya, masalahnya hasud ini lebih repot lagi, menghancurkan amal ibadah kita. Ya, insya Allah kita lanjutkan kepada pengajian berikutnya. Wa in qalla fi famihi, sekalipun sedikit di mulutnya. Itu tadi sekedar tambahan buat mengingatkan kita bahwa kita tidak boleh saling mendolimi, tidak boleh menyepelekan orang lain, apalagi menghina orang lain. Tidak boleh. Kalau kita menghina orang lain, batur moyul banafsik, sebelum kita komentar, sebelum kita menghina, adakah kejelekan pada diri kita? Banyakan kita, banyakan dia, banyakan kita diam. Ya, kalau bagusnya boleh komentari, jeleknya jangan. Ya,
Insya Allah kita lanjutkan pada pengajian yang akan datang. Sebelum saya tutup, tentunya saya mengucapkan terima kasih kepada para jamaah sekalian yang telah membantu saya dalam proses untuk pembuatan akte wakaf, tanah wakaf ya. Saya ucapkan terima kasih, jazakumullah khairan katsira. Tidak saya sebutkan satu persatunya, mudah-mudahan semuanya dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan pahala amal jariah sampai di akhirat nanti. Terima kasih, yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salahnya tentunya kesalahan dan kesalahan saya sendiri. Billahi taufiq wal hidayah wa biridha wa inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada guru kita Al-Mukarram Al-Muhtaram Bapak Ustadz Hamami. Semoga apa yang beliau sampaikan bermanfaat dan bisa kita amalkan bersama-sama. Alhamdulillah, untuk pada kajian malam hari ini jamaah lebih banyak, lebih makmur, dan tolong sampaikan juga kepada saudara-saudara kita yang masih belum datang berhalangan di sini bahwa kalau pesawat turun di Bandara Halim, pilotnya 2, makainya topi. Bagi yang belum bisa datang di majelis taklim, bisa dilihat di MCTV. Dan juga sebagai informasi kepada bapak-bapak, kalau mau begadang minumlah kopi didatangkan dari tanah Jawa. Apa itu MCTV? MCTV adalah channel resmi DKM At-Taqwa. Ini saja yang kita sampaikan, semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Kita tutup dengan kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah biridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.